Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dawati, ibu-ibu semua, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Hingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah tempatkan si beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Ndawati, dan kita semua peserta Asani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Asani, keluarga peserta Asani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas setiap kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Hasan ini. Dan dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah. Lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah selanjutnya waktu dan tempat silakan Dawati. Makasih Pak Helmi, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, Bu Elvis sehat, Bu Elvis? Sehat. Alhamdulillah. Ada Mas Mariana, alhamdulillah. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 236. Sudah beda topik ya. Ya. Kemarin 234, 235. Mas Aida ya. Nah, sekarang 236. 236, 237 bisa ini ya. Kayaknya bisa ya. Silakan Bucut. Kelihatan nggak Bucut semuanya? Kelihatan. Ya, silakan Bucut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا جناح عليكم إن طلقتم. Ini yang terjemahan sama translate. Iya. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو تفرضوا لهن فريضة ف أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Bapak Ibu, kita ini sebelum ke struktur kalimatnya ya. Jadi kita pelan-pelan ini struktur kalimatnya juga. Nah, kemarin kita ketemu kata yang sama, la junaha. Ya, sebelum ke situ coba ini dulu kita identifikasi ininya dulu, bentuk-bentuknya. Ini apa Bapak Ibu bentuknya? KKL. KKL. Itu ada tasdid, betul ya? Ya. Tasdidnya tasdid apa? Pola. Pola atau akar kata? Pola. Polanya fa'ala. Fa'ala. Artinya kalian mentalak. Sekarang lihat, ini apa bentuknya? KKS Ademati. KKS Ademati. Di situ ada tasdid apa? Oh, tasdid akar kata. Ya, masa ya. Kenapa tasdid akar kata? Karena akar katanya masa. Ya, anggap kita nggak tahu akar katanya. Oke. Kenapa di situ tasdid akar kata? Kenapa nggak pola? Kalau pola dia tuh masih Enggak. Iya, maksudnya selain itu yang paling gampang. Yang paling gampang. Kalau tasdid pola, tafa'ala apa Ya. kata? ini domah kan Bapak Ibu? Iya. Jadi sudah akar kata yang terakhir kan? No. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Ya. Oh, Oke, jadi di situ adalah KKS Ademati, berarti tasdidnya adalah tasdid akar kata. Akar kata. Akar kembar. Kemudian selanjutnya ini KKS AD. Ini apa? KKS Ademati lagi. Mati juga karena pengaruh Lam. Dari au. ya, jadi pengaruh lam karena di situ au. Jadi lam ini pengaruhnya ke sini dan ke sini karena ada au. Oke, sampai situ. Kemudian mari kita lihat struktur kalimatnya. Ini kira-kira kalimat apa? Nominal. Nominal. Subjeknya yang mana Bapak Ibu?
Tolak tum. Itu tuh ini tuh mirip kayak inna. Jadi kalau Oh, nggak ada iya. la, ini junahun. Ah, Junahu ya. Junahun. Oh, iya. Junahun. Iya. Junahun berarti subjeknya. Jadi ini subjeknya, ini predikatnya. Dosa atas kalian gitu kan. Nah, la itu dia memfathahkan Mematahkan. subjeknya. Jadi mirip dengan inna gitu. Jadi ini subjeknya, ini predikatnya. Oke. Artinya berarti tiada dosa, Tidak ada mutlak, dosa. betul-betul nggak ada dosa atas kalian, mutlak. Di sini ada in, berarti huruf Syarat. syarat. Iya Kalau nggak huruf sih? syarat, iya betul. Kalau Iya, huruf syarat, karena KKS adanya mati. kok KKS tadi mati? KL. Ini kan KKL. KKL, ya. Dia huruf syarat, betul. Mari kita lihat. Berarti artinya apa? Jika kalian Kalian Mentala. mentalak, talak. kata mentalak butuh objek. Objeknya Ya, adalah ini. Ya, istri-istri. istri-istri. Ya, istri-istri. Kemudian ini apa Bapak Ibu artinya? Belum Menyentuh emas. kalian menyentuh. Belum, ya. Mereka. Kalian Kalian belum belum menyentuh menyentuh. mereka. Oke. Kira-kira ini tuh apanya bagi ini? Tadi ini butuh objek berapa? Satu. Satu. Sudah terpenuhi sama ini. Ya, Nah, mari kita lihat. Kira-kira ini tuh apanya? Jika kalian mentalak istri-istri, betul. Keterangan apa kira-kira? keterangan Ke waktu. Keadaan. Keadaan. Jadi kalian mentalak perempuan apa istri-istri kalian tadi itu dalam keadaan ini. Kalian belum Selama menyentuh kalian mereka. belum menyentuh mereka. Ya, belum menyentuh mereka atau di sini apa? Dan Takridu. KKSAD. iya. Apanya itu? Menentukan ya. Kalian menentukan. Jadi Dari kalian farad belum farad. ya berarti kan ya kalian Mahar. belum menyentuh Menentukan bagi mereka mereka. atau menentukan bagi mereka kewajiban Wajib. atau Kewajiban. ketentuan boleh. Ketentuan kewajiban boleh. Sama. Fardo kan kewajiban ya. Bisa juga kan akar-akarnya sama dengan ini kan Bapak Ibu, Iya. sama kan? Ya, ketentuan kewajiban dalam hal ini maksudnya adalah sama sih dua-duanya ya. Tinggal mau dipilih kewajiban apa ketentuan. Maksudnya apa? Maksudnya mahar. Bukan berarti ini artinya mahar, bukan. Nah, Ya, artinya kewajiban atau ketentuan karena dia adalah KBKK. Ya, kewajiban atau ketentuan. Oke. Jadi di sini ini adalah keterangan keadaan dari tolak tum. Keadaan siapa? Nisa. Keterangan keadaan itu adalah keadaan dari subjek atau objek. Nah, kita lihat siapa yang belum menyentuh mereka dan keadaannya kan kalian belum menyentuh. Berarti keadaan Kalian siapa? belum menyentuh mereka. Keterangan keadaan itu ada dua ini Bu. Bisa keadaan subjek, keadaan objek. Keadaan tum atau keadaan Anissa. Tum. Tum. Keadaannya si tum tadi itu belum menyentuh dan belum menentukan bagi mereka itu kewajiban. Maksudnya belum menentuin mahar. Gitu. Nah, berarti kalau jika kalian mentalak istri-istri, ya, boleh dalam keadaan kalian belum menyentuh mereka atau menetapkan bagi mereka kewajiban. Boleh menentukan bagi mereka kewajiban. Kan ini berarti kan kalimat bersyarat ya Bapak Ibu ya? iya. Jika begini nih, kira-kira jawab syaratnya yang mana? Ini. Oh, Jadi jawab syaratnya itu sudah tercantum di depan. Gitu kan suka begitu ya. Jadi nggak perlu lagi disebutkan. Harusnya kan gini, jika begini, maka begini gitu. Cuma karena sudah tercantum di depan nggak disebutkan lagi.
Ya, jika kalian mentalak istri-istri dalam keadaan kalian belum menyentuh mereka atau atau belum menentukan bagi memberikan mereka itu kewajiban, maksudnya mahar, maka tiada dosa tidak ada atas dosa kalian, maksudnya atas begitu. kalian. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah tersebutkan di depan. Maka nggak lagi disebut maka di belakangnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sejatinya secara struktur kalimat ini adalah kalimat verba. Ini kalimat nomina. Nominal, Kalimat nomina berarti subjeknya ini, predikatnya ini. predikatnya Dan ini adalah sejatinya jawab syarat yang ditaruh di depan. Gitu. Sedangkan ini kalimat verba ini adalah kata kerjanya, subjeknya tum, predikatnya Anissa saja. Anissa A, predikatnya. Sedangkan ini adalah keterangan keadaan. keterangan Jadi keadaan. keadaannya si laki-laki yang mentalak perempuan tadi itu keadaannya belum menyentuh huna dan juga belum menentukan mahar bagi huna. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Kita lihatkan. Oke, ini apa Bapak Ibu? Artinya? KKP, kalian berilah Ya, sesuatu. jadi KKP-nya apa? Bukti, Betul, karena kalau KKL berarti mata, ya mata'u gitu kan. Mata'u. Oke, kita lihat artinya. Saya penasaran sesuatunya itu apakah memang artinya dia atau kita buka Bapak Ibu halaman berapa? halamannya Munawir 1306. 1306. Kita lihat ya. Takutnya kan kita ngerjainnya zaman dulu, takutnya ada kesalahan. 1307. Mata A. Mata A ini polanya pola fa'ala. Mata A, pola fa'ala. Memanjangkan apa lagi? Memberi sesuatu. Setelah dicerai ya, memberi sesuatu berarti ya. Ya, jadi memang memberi sesuatu ya berarti ya. Iya. Oke. Berarti sesuatunya di sini maksudnya berarti mahar ya. Bukan, enggak tahu apa ya. Bukan ya. Pemberian aja. Oke, pemberian aja ya. Ya, kita Maharnya belum tetapkan. ditetapkan. Dan Kalian berilah sesuatu kepada mereka. sesuatu kepada mereka. Ya. Bagi apa terhadap orang yang kaya. Oh ya, gini Sesuai kemampuannya. Ya, gini. Atas orang yang kaya. Kata ini artinya kan dan kalian berilah sesuatu itu butuh objek berapa? Beri Dua. sesuatu. Kapan Iya. beri Kan untuk siapa? sesuatunya udah itu, tinggal satu kan? Iya. Iya, tinggal huna kan? Maksudnya kan? Guna kepada siapa? Dan kalian berilah sesuatunya itu udah masuk, tinggal hunanya kan? Berarti udah sampai sini nih cukup nih, gitu. Maksudnya gini, dan kalian berilah sesuatu kepada mereka. Ini koma intonasinya. Iya. Nah, ini artinya apa? Atas orang yang kaya. Atas orang yang kaya sesuai kemampuannya. Dan atas orang yang miskin. Ini miskin, bener? Iya, atas kemampuannya juga. Iya. Oh ya, dan atas orang yang miskin sesuai kemampuannya. Ya, jadi di Orang sini yang ini koma kekurangan. ini. Ya, Yang jadi ini koma. gitu loh. Ya, ya di sini koma. Ya, karena kalau ini nggak koma, struktur kalimatnya aneh. Soalnya ini domah loh Bapak Ibu. Takutnya kalau ini nggak kita anggap koma nih, disangkain ini subjeknya bagi ini, ya nggak? Iya. Padahal mungkin nggak sebagai subjeknya. Enggak. Kalau ini dianggap sebagai subjek bagi kata kerja ini, nggak mungkinnya alasannya apa? Mati
berarti kan pelakunya kalian, Antum. Jadi antum. nggak mungkin. Kalau disebut sebagai subjek harus huwa atau hiya. Huwa atau hiya. Ya. Jadi ketika ada kata kerja, kok di sini ada domah dan dia bukan subjeknya, berarti ini nggak berkaitan sejatinya. Di sini tuh koma, gitu. Jadi ini tuh bukan apa ya? Ini tuh nggak berkaitan dengan kata kerja ini maksudnya gitu. Iya, Sehingga di sini sudah koma. berdiri sendiri. Sudah berdiri sendiri, ya. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka, koma ya. Atas orang yang kaya, kaya apa mampu Bu Elvis? Kaya Kaya. Atas orang yang kaya sesuai kemampuannya. kemampuannya. Dan atas orang yang miskin sesuai kemampuannya. Kekurangan di sini Bu Ati, Kekurangan. muktir. Kok di itu orang yang miskin? Mahmud Yunus 331. Oh, miskin ya? Kita buka. 331. Miskin 331, 30, 31. Muktir. Kotaro. Kurang hartanya. Muktirun. Berarti pola af'ala kan ini? Pola af'ala. Kurang hartanya berarti kekurangan. Kurang harta. Ya, ditangkap sama miskin gitu ya. Supaya gampang gitu aja lah. Orang Ya. yang kekurangan itu tiru. Anggap orang Orang miskin itu aja miskin. Oke, itu Bapak Ibu ya. Kurang harta. Oke, kita artikan miskin boleh sih. Dan atas orang miskin sesuai kemampuannya. Jadi kemampuan orang kaya dengan orang miskin kan beda ya. Gitu. Ya. Nah ini artinya apa Bapak Ibu? Sebagai kesenangan. Sama dengan ini kan? Akar katanya, tapi beda pola. Ya nggak, akar katanya sama kan, mata'a kan? Tapi beda ya. pola. Artinya apa? Itu kan sebagai pemberian ya, kesenangan. Sebagai kesenangan, kok kurang cocok ya? Dengan cara yang ma'ruf. Ya, sebagai hak atas orang-orang yang berbuat baik. Kita ini struktur kalimatnya supaya nggak bingung Bapak Ibu. Coba anggap ini nggak ada. Maaf ya, saya tutup. Saya mau nyoret nggak tega. Saya tutup gini supaya mudah memahami. Saya tutup ini. Ini tuh cuma tambahan doang supaya memahami hubungan antara mati'u dengan mata'an sama hakon. Mari kita lihat. Ini kan artinya tadi bagi ini, mari kita lihat. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka sebagai kesenangan. Jadi sesuatu yang diberikan tadi itu sebagai kesenangan. Dengan cara yang juga sebagai akan kewajiban. Juga sebagai kewajiban gitu. Atas orang-orang. Itu keterangan, ya, keterangan namanya keterangan penguat, ya. 1 dan 2. Jadi pemberian tadi itu sebagai kesenangan dan juga sebagai kewajiban. Ini tambahan saja. Ya, sebagai kesenangan dengan cara yang ma'ruf, ya, sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi hubungannya antara ini dengan ini tuh ada, itu sebagai keterangan. Sedangkan yang diantara itu tadi tambahan aja. Ya. Jadi kalau ini kita struktur kalimatnya, ini kata kerja, subjeknya KP ya, subjeknya antum, itu objeknya guna ini, guna. Ya. Kemudian ini keterangannya, keterangan satunya, ini keterangan 2. Bahwa ini tadi mati untuk apa? Kan kalian berilah sesuatu sebagai apa? Sebagai kesenangan dengan cara yang ma'ruf dan sebagai kewajiban orang-orang yang berbuat baik gitu. Nah, ini tambahan aja bahwa atas orang kaya pemberiannya tadi sesuai dengan
kemampuan, dan atas orang yang miskin juga sesuai dengan kemampuan. Kemampuan siapa? Ya kalau orang kaya sesuai dengan kemampuan orang kaya, orang miskin sesuai dengan kemampuan orang miskin, di mana pasti berbeda gitu. Itu ya, Bapak, ya. Jadi ini berkaitan, meskipun di sini itu Jim ya, ini berkaitan antara kata ini tadi dengan kesini. Cuma terhalang oleh ini ya, jadi rada apa ya, intonasinya nanti rada-rada itu. Cukup Bapak Ibu? Ya. Ya. Ya, Izin Bu Ati. ya. Ya silakan Pak. Bagaimana kita mencoba memenggal sesuai dengan struktur Bu Ati, ya kan? Ya. Supaya kelihatan mana ini yang telah kita pelajari Bu Ati, ya kan? Mana kalimat utamanya. Ya, tadi udah ya sebenarnya ya, Bapak Ibu. Jadi saya ulang ya. Tadi sebenarnya udah, tadi struktur kalimat. Jadi ini itu Pak, struktur kalimatnya apa? Kalimat nomina. Kalimat nomina susunannya apa? Subjek dan Predikat. predikat. Maka subjeknya ini, predikatnya ini. Ya. Subjek di sini aslinya hun, Pak. Junahun aslinya. Tapi karena adalah, maka menjadi junaha. Ini kayak ina gitu, Pak. Secara fungsi kayak ina. Nah, ini satu kalimat sejatinya. Setelahnya ada itu sudah kalimat inti ya Bu Ati. Nanti dulu Pak, belum selesai ini. Ya, itu kalimat nomina. Kita belum bisa bilang itu inti apa bukan. Belum bisa bilang inti atau bukan kalau kita belum membahas kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya ada in, jika. Tapi kalau kita telusuri nggak ada jawab syaratnya, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ya. Maka kita lihat ini in, ya, in itu berarti kalimat syarat. Mari kita lihat batas kalimat syaratnya sampai di mana. Jika kalian mentalak, kata mentalak butuh apa? Objek. Ini objeknya. Jika kalian mentalak istri-istri, maksudnya istri-istri kalian, ini cukup nih sebagai objeknya bagi tolak tum. Ini bukan objek, ini keterangan keadaannya bagi ini. Ya, jadi jika kalian mentalak istri-istri, maksudnya istri-istri kalian, dalam keadaan, karena keterangan keadaan, dalam keadaan kalian belum menyentuh mereka, atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban, maksudnya mahar. Segini ini Pak, namanya kalimat bersyarat. Ya, segini nih Pak, kalimat bersyarat. Ya, kalimat bersyarat. Nah, harusnya kan ada jawab syarat ya Pak ya? Iya. Tapi di situ jawab syaratnya ada di depan Pak, sudah disebutkan kan. Sehingga tidak diulang lagi di belakang. Jadi kalau dibalik tuh seperti ini. Jika kalian mentalak istri-istri kalian dalam keadaan kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban, maka tiada dosa atas kalian, gitu maksudnya Pak. Iya. Ya, jadi makanya ini nggak bisa dibilang selesai ini karena berkaitan dengan ini gitu Pak. Itu struktur kalimat yang pertama. Jadi ini kalimat bersyarat, cuma jawab syaratnya itu nggak disebutkan di belakang karena sudah ada di depan. Jadi nggak diulang. Seperti itu Pak. Kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang kedua strukturnya itu aslinya itu adalah begini. Dan kalian berilah sesuatu. Kata berilah sesuatu butuh objek satu lagi. Kepada siapa? Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka. Untuk memahami struktur kalimat ini hilangkan dulu Pak. Karena akan membingungkan nanti. Ini kan tambahan aja. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka. Ini keterangan.
sebagai kesenangan. Jadi memberikan sesuatu tadi tuh sebagai kesenangan dengan cara yang ma'ruf. Kan nggak boleh nambahin dan karena bukan dan di sini. Ini keterangan pertama, ini keterangan kedua. Selain sebagai kesenangan, juga sebagai hak. Hak di sini maksudnya kewajiban. Hak itu artinya kewajiban. Sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini tuh tambahan aja, Pak. Jadi kalau dibilang struktur kalimatnya juga bingung ya sebagai apa. Tapi intinya ini adalah tambahan untuk memperjelas kalimat ini. Kan tadi gini, dan kalian berilah sesuatu kepada mereka. Nah, pemberian itu tadi di sini dijelaskan atas orang yang mampu sesuai kemampuannya dan atas orang yang maksudnya orang kaya, maaf salah. Atas orang kaya sesuai kemampuannya dan atas orang miskin sesuai kemampuannya. Nah, ini tambahan aja, Pak. Ya, ya. Saya ulang dari depan ya, Bapak Ibu ya. Saya ulang dari depan. Tiada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri dalam keadaan kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban. Maksudnya mahar. Maksudnya, tapi artinya kewajiban. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka, ini koma, atas orang kaya sesuai dengan kemampuannya dan atas orang yang miskin sesuai kemampuannya Ya. sebagai kesenangan dengan cara yang ma'ruf, Ya. sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Gitu, Pak. Ya. Betul kan, Belpis? Iya. Nah, jadi ini memang bikin rada-rada ambiar jadinya ya. Ya. Wati, ma di sana bisa artinya selama. Ya, Ma kan ada yang artinya selama, madum tu hayya, itu selama ya. hidup. Cuma Bu Elpis penggunaan kata mas selama itu apa namanya? Dumtu di situ bentuknya apa Bu Elpis? Dum tu KKL ya? Ya, jadi mak di sini tuh sejatinya apa ya? Dia nggak diartikan, nggak diartikan dia. Dia tuh kayak yang an gitu loh Bu Elpis, kayak an dengan KKSAD gitu. Nah, dalam hal ini maknya bukan mak itu. Coba nanti saya pelajarin lagi mak yang artinya selama itu dia dengan kalau mak di sini tuh saya pikir sama dengan yang an, mirip dengan an gitu. Oke. Jadi ini intinya ini keterangan keadaan aja. Ya, dalam keadaan. Nanti Izin coba Wati. ya, ya. Ya, ini kan sudah Bu Wati terangkan secara Ya. detail nih Bu Wati. Ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, ya kan ada Ya. kalimat inti, ada keterangan tambahan. Bagaimana kita memenggal-menggalnya tuh Bu Wati? Kalimat inti. Jadi kalau kalimat bersyarat itu kan memang nggak bisa berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. 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 Jadi ini kalimat nominal nih Pak. Kalimat Dia bisa nominal, disebut kalimat inti kalau nggak ada ininya Pak. Nggak ada dosa atas kalian, selesai. Tapi ketika kalimat bersyarat itu kan menjadi satu kesatuan ya. Ada jadi ya, tersendiri ada dia ya Bu Wati. ya. Jadi kalimat bersyarat itu susunannya memang harus ada kalimat syarat dan kalimat jawab syarat. Maka ini namanya kalimat inti. Ini juga kalimat inti Pak. Cuma kalimat inti ini kalimat nominal, ini kalimat Syarat. ini verba, ini nominal.
Nah, seandainya nggak ada in itu inti kalimat nomina, kalimat verba. Tapi karena ada in, maka menjadi satu kesatuan ini nggak bisa dipisahkan. Gitu, Pak. Ya. Ya, Jadi dalam kalimat nominal ini Bu Wati kan ada subjek, ada predikat. ya, Udah satu kalimat tuh Bu Wati. ya. Ini subjek, Kemudian ini kalau predikat. tidak ada, sudah Ya, satu kalimat ya Bu ya, Wati. ya betul satu Kemudian kalau kalimat. tidak ada in, Ya, itu merupakan udah kalimat tuh. verbal dia, ya kan? Kalimat nomina, Pak. Kalimat verbal ini sebagai apa dia, Bu Wati? Saya ulang ya, Pak ya. Jadi Sebagai ini, keterangan dia atau sebagai apa dia? ya sebentar. Ini tadi kalimat nomina, Pak ya. Kalimat nomina. Oke. Iya, Ini subjek, ini predikat. Ini iya, kalimat verba. Di sini ada in. Setelah in itu kalimat Iya. verbanya disebut kalimat apa, Pak? Kemana Kalimat- maksudnya Bu Wati? Setelah in kalimat verbanya disebut apa jadinya, Pak? Kalimat bersyarat. Ya, kalimat bersyarat. Ya, Kalimat bersyarat. Kalimat verbanya. ya, Harusnya kan ada jawab syaratnya, Pak ya. Tapi jawab Iya. syaratnya itu adanya sudah di depan. Maka ini Iya. adalah kalimat nomina di depan menjadi kalimat jawab syarat. Gitu. Sehingga satu kesatuannya disebut kalimat, bersyarat. ya kalimat bersyarat. Jadi kalimat benar. nominalnya menjadi kalimat jawab Iya. syaratnya. Ya, ini kalimat syarat namanya, kalimat syarat. Begitu, Pak. Iya, iya. Ini nggak bisa terpisah. Kalau sudah ada in nggak bisa terpisah. Iya, Kalau iya. nggak ada in mah bisa nih satu kesat udah kalimat gitu. Tapi ada in menjadi nggak bisa terpisah, ini satu kesatuan disebut kalimat bersyarat, tersusun dari kalimat syarat sama kalimat jawab syarat. Oh, jadi berarti secara keseluruhan ini kalimat bersyarat jadinya Bu Wati. Iya, betul. Iya. Gitu. Cuma kalimat syaratnya berupa kalimat verba, jawab syaratnya berupa kalimat Kalimat nominal. Ya. Iya. Cuma jawab syaratnya nggak disebutkan sudah ada di depan gitu, Pak. Kan Iya, biasanya iya, jawab betul. syarat di belakang ya. Iya, Nah, iya. selesai itu Pak sampai situ. Maksudnya satu kalimat tuh. Nah, selanjutnya ini kalimat verba lagi. Iya, Dimana kalimat verba itu kan ada subjek, subjeknya antum. iya. Ada objek, objeknya di sini kan tadi artinya kan ini kalian berilah sesuatu. Iya. Butuh apa lagi Pak? Sesuatu kepada siapa kan Pak? Iya, kepada siapa ya? Nah, kepada mereka udah terpenuhi nih. Mereka ya. Sebenarnya udah terpenuhi. Dan Iya. kalian berilah sesuatu kepada mereka. Sebenarnya udah sempurna belum Bapak Ibu? Udah. Sudah, Sebenarnya udah selesai. sudah. Secara kesempurnaan kalimat itu udah sempurna. Iya, Cuma sudah kan ada di sini, subjek, ya, sudah ada predikat, sudah ada objek. ya kan? sudah. Cuma kan ternyata di sini tuh ada keterangan-keterangan yang lainnya. Nah, untuk memudahkan keterangan, maka ini saya tutup dulu nih Pak. Abaikan ini dulu, jangan dilihat dulu ini. Iya. Iya, Keterangan kan identiknya dengan fathah ya Bapak Ibu ya. iya. Nah, lihat ini fathah, fathah. Ini tuh keterangan bagi ini. Sebagai apa? Kan tadi gini. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka. Pemberian Iya. tadi itu untuk apa ini? Untuk kesenangan. Ya, berarti sebagai kesenangan dengan cara. Jadi sebagai kesenangan dan sebagai kewajiban. Iya, Jadi ini tuh udah tambahan nih Pak. Udah keterangan tuh berarti udah tambahan itu. iya. Satu sebagai kesenangan dan juga sebagai kewajiban. Itu keterangannya. Nah, ini tadi perintilan-perintilan lagi Pak, tambahan-tambahan lagi. Oh, kesenangannya apa? Dengan cara yang ma'ruf. Kemudian kewajibannya apa? Kewajiban atas orang-orang yang Berbuat baik. berbuat baik gitu. Nah, ini juga perintilan-perintilan lagi. Kan tadi dan kalian berilah sesuatu Dan mereka. kepada mereka.
Nah, pemberiannya kayak gimana? Atas orang yang kaya sesuai kemampuannya dan atas orang yang miskin sesuai kemampuannya. Itu tambahan-tambahan aja, Pak. Begitu, Pak Suarman. Ya, Pak Suarman. Suarmannya nggak ada. Terlempar. Jadi sejatinya kalau ditanya Pak kalimat Suarmannya inti, terlempar. ya, kalimat inti Masih. sejatinya Ada, oh ada. kalimat, ya. Jadi begitu, Pak. Jadi kalau ditanya kalimat inti, ini sejatinya inti kalau nggak ada in. Ketika ada in, Ya. maka menjadi satu kesatuan kalimat bersyarat. Begini. Kalimat persyaratnya tidak boleh dikatakan kalimat inti, Bu Ati. Ya itu gimana, Pak? Nggak bisa dipisahkan kan, Pak? Kalau Iya, udah menjadi kalimat bersyarat itu. ya maksud Jadi saya kalimat kalimat bersyarat itu bersyarat gabungan, ini ya. nggak bisa kita kasih judul dia kalimat inti ini. Ya kalimat bersyarat aja langsung, Pak. Oh, baik, baik Bu Ati. Ya, karena dia kan satu kesatuan, nggak bisa di. Iya, iya. Iya, Nah, misalkan gini, ya kan kalimat bersyarat itu kan terbentuk dari kalimat syarat yang itu sebenarnya udah sempurna, Pak. Kalimat syarat sempurna, kalimat jawab iya, syarat itu sempurna. Tapi ketika masing-masing sempurna tadi akan menjadi nggak bisa berdiri sendiri kalau di depannya ada jika, ada maka. iya, iya. Hmm. Jadi sesuatu yang nggak bisa dipisahkan ketika sudah ada in. Jika kalau misalkan gini, apa ya contohnya? Eh, kamu rajin belajar. Udah kalimat kalimat sempurna nggak Pak itu? Sudah kalimat Sudah. inti belum? Saya rajin belajar, sudah kalimat inti. Seandainya Iya. nggak ada jika, itu udah berdiri sendiri tuh, udah kalimat sempurna Iya. itu. Tapi kalau Iya. ada jika saya rajin belajar, bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Masih butuh maka, masih butuh jawab syarat. Pak Suarman? Pak Suarman sudah? Iya, enggak ada suara, enggak ada. Iya. Iya, Iya. Jadi gitu, Pak ya. iya, iya. Nah, sedangkan ini di sini tuh udah inti sejatinya udah selesai nih sebenarnya secara kesempurnaan kalimat mah. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka gitu. Jadi kehadiran ini hanya sebagai pelengkap saja. Seperti itu, Pak. Jadi setelah tanda wakaf pertama itu, yang Ya. berikutnya ini sudah merupakan keterangan tambahan aja lagi Bu Ati. Wakaf yang pertama yang mana, Pak? Itu yang setelah faridatan. Ini kan satu kesatuan kalimat bersyarat ini, Pak. Ya kan sudah tuh Bu Ati. Ya, iya. Nah, sekarang yang ini kalimat berikutnya ini sampai kalimat habis. ya, kalimat baru yang berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Iya. Kalau kita lihat di dalam teorinya kan ada kalimat inti, kemudian Iya. ada keterangan tambahan. Ya. Nah, Jadi gini, apakah Pak. yang berikutnya ini merupakan keterangan tambahan aja lagi Bu Ati? Enggak gitu, Pak. Satu ayat Al-Quran itu bisa terdiri dari beberapa kalimat, Pak. Hmm. Jadi satu ayat itu bisa terdiri dari beberapa kalimat. Kayak kita kalau apa ya, satu alenia gitu ya, terdiri dari beberapa kalimat. Nah, satu ayat juga terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam kalimat Oke. gitu. Iya, Ya, bisa jadi jadi. sebelum Iya. ini saya beranggapan setelah dapat kalimat intinya, udah kalimat berikutnya adalah tambahan aja lagi, keterangan tambahan Oh, aja enggak. Ini lagi, kan Bu Ati. KKP. Enggak. Jadi ini tadi sudah satu kalimat tuh, Pak. Disebut dengan kalimat Ya, bersyarat. itu kan sudah Ya. satu Nah, kalimat ini lengkap tuh Bu Ati. ya, ini kalimat baru yang berhubungan dengan sebelumnya.
Kayak Ya. kalau kita baca itu kan ada koma, ada ini ya. Jadi intinya satu ayat itu bisa lebih dari satu kalimat, Pak. Ya, ya. Satu kalimat inti gitu. Oke, Oh, silakan. jadi ini bisa lagi merupakan kalimat inti lagi dia, Bu Ati. Iya, kalimat inti. Kalimat inti, kalimat verbal. Ya, itu Pak ya. Oke, Bu Ati. Oke. Jadi ada dua kalimat ini ya, satu kalimat bersyarat ya, yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ini juga kalimat lagi. Ini kalimat. Yang ini Ah, juga satu kesatuan. yang mana yang keterangan tambahannya itu yang mana, Bu Ati? Ini tadi kan keterangan, Pak. Ini keterangan satu nih. Keterangan Keterangan dua. dua. Ya. Ya. Yang sisa-sisanya, Mak, ya itu aja pelengkap-pelengkap. Kayak ini nih, Pak. Yang al-ma'rufi itu pelengkapnya bagi mataan. Kemudian ini juga pelengkapnya bagi hakon begitu. Ini tadi pelengkapnya bagi mat'u. Jadi kalau kita lihat kalimat yang kedua ini Bu Ati terdiri dari Ya. merupakan kalimat inti yang verbal. Iya, kalimat verbal. Kalimat intinya kalimat verbal. Tentu strukturnya subjek, predikat, objek kan. Objek, oke. Subjeknya apa, Pak? Subjeknya kan Ini KKP. POM ya. KKP ini KKP, Pak? POM ya. Antum ya. Ya, Antum. subjeknya antum. Nah, Antum. objeknya itu huna. Objeknya ya. Huna. Sedangkan ini sudah bukan objek lagi, ini keterangan. Ya. Pemberian tadi itu, ya di sini kan perintahnya kalian berilah sesuatu. Nah, untuk apa ini? Sebagai kesenangan dan sebagai kewajiban. Gitu, Pak. Ya. Jadi mulai dari habis huna itu yang Allah musik ke belakang itu udah merupakan keterangan tambahan aja. Iya, tambahan-tambahan aja. Nah, jadi ini kan sudah terlihat dalam struktur yang kita pelajari nih Bu Uti, ya kan? Iya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, kemudian sudah ada keterangan tambahan aja lagi kan? Iya. Jadi kalau yang posisinya jelas-jelas sebagai keterangan ini Pak, mataan sama hakon. Sisanya itu aja tambahan-tambahan aja. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti intonasinya koma. Terima kasih Pak Suherman, silakan. Iya, saya usul Bu Wati untuk mempermudah mempelajari apa yang sudah Bu Wati secara teori berikan. Kita selalu penggal-penggal dia berdasarkan struktur Bu Wati. Ya kan? Kalau dulu kita penggalannya berdasarkan kata, huruf, nah sekarang penggalannya dengan struktur lagi Bu Wati. Iya Pak, sambil terima kasih Bu Wati. Ya, sama-sama. Silakan saya serahkan ke Bu Ella, Bu Cut, selanjutnya. Bu Cut. Pak Sultan Permato. Tunjuk. Pak Sultan Permato nggak ada ya? Ya, berarti yang duluan Bu Yufi nih. Ayo, Bu Yufi silakan. Ya, betul. Makasih, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan mentalak istri-istri kalian dalam keadaan tidak menyentuh belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban. Dan
mereka memberikan sesuatu, Kalian berilah sesuatu kepada kepada mereka. oh ya, mereka. kalian berikanlah sesuatu kepada mereka. Iya. Titik itu di sana. Atas orang kaya. Dan kalian berikanlah sesuatu kepada mereka. Dan Begitu kalian berikan intonasinya. sesuatu. Dan kalian Dan berikanlah berikanlah sesuatu kepada mereka. Atas Atas orang kaya kaya sesuai keadaannya, kemampuannya. Dan atas orang miskin sesuai kemampuannya. Mataan sebagai kesenangan dengan ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Kebenaran atas orang-orang yang kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Belum lancar, Bu Cut. Bu As, silakan Bu As. Bapak Ibu sebentar. Ya. Silakan dibuka Mahmud Yunus. Ternyata ada petunjuknya Bu Elvis. Ya. Ya. 408. Ya. Di situ ada petunjuknya. Malam. Di situ artinya selama, betul Bu Elvis? Ya, selama tidak, selama belum. Oh ya, Untuk akar kata apa Bu Wati? Itu malam tamassuhunna. Ya, jadi arti ma di situ selama. Lamnya bisa belum di sini. Jadi di sini selama kalian belum menyentuh mereka. Jadi kapan ma artinya selama belum, jadi malam selama belum, malam selama tiada. Kalau setelah lamnya itu adalah kata benda bisa menjadi tiada. Dalam hal ini adalah dia kata kerja, jadi bisa KKSAD ya, berarti bisa selama belum menyentuh mereka. Betul ya? Selama ya Pak Ibu ya. Posisinya tetap sebagai keterangan keadaan. Jadi keadaannya memang belum. Jadi struktur kalimatnya tuh keterangannya tetap sebagai posisinya sebagai keterangan keadaan. Cuma menerjemahkannya selama belum. Jadi kita ganti dengan ini selama kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban. Gitu ya Bapak Ibu ya? Selama kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban. Cuma beda di situ aja kok. Secara kedudukan dia sama sebagai keterangan keadaan. Oke, dilanjut Bu Wati. Iya, lanjut. Bu As, silakan Bu As. Terima kasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri dalam keadaan selama kalian belum menyentuh mereka. Enggak usah harus pakai dalam keadaan, cukup sih Bu sebenarnya. Itu aja. Selama kalian belum menyentuh mereka. Jadi nggak apa-apa begitu, biasa aja Bu. Cuma maksud saya gini, bahwa itu tuh menunjukkan keterangan keadaan gitu. Keadaannya tuh belum tersentuh gitu. Dan belum ditentukan maharnya gitu Bu ya. Terima kasih Bu Wati. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri selama kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan kewajiban. Kalian belum menentukan kewajiban atas mereka ya. Kemudian dan kalian berilah sesuatu pada mereka dengan cara yang berilah sesuatu pada mereka atas orang kaya sesuai kemampuannya.
Apa? Ulang ya, Bu Cut. Ya, putus-putus. Ya. Kamera Ulang Bu ya. matiin aja. Ya, aku udah matiin nih. Ya, tidak Belum, ada masih dosa kelihatan. atas kalian, dengar ya Bu Cut ya. Tidak Bu ada. Evi nyimak. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri, ya, selama kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan ya kewajiban, kan? Kalian berilah sesuatu pada mereka atas orang yang kaya sesuai kemampuannya dan atas orang yang miskin sesuai kemampuannya sebagai kesenangan dengan cara yang baik, sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Itu Bu Cut. Iya Bu As. Ya, terima kasih Bu Cut. Ya, lanjut Bu Elpis. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri selama kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menetapkan bagi mereka kewajiban. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka atas orang kaya sesuai kemampuannya dan atas orang miskin sesuai kemampuannya pula sebagai kesenangan yang ma'ruf, kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Oke. Lanjut Bu Ella. Terima kasih Bu Cut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri selama kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka atas orang kaya sesuai kemampuannya dan atas orang miskin sesuai kemampuannya sebagai kesenangan dengan cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Pak Suharman, silakan. Pak Suharman. Ya, mana? Ya, Bu Cut. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan istri-istri selama belum kalian menyentuh mereka atau kalian menetapkan bagi mereka kewajiban. Dan kalian berilah mereka dan kalian berikanlah sesuatu, Pak. Kalian berilah sesuatu. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka. Bagi orang kaya sesuai kemampuannya, bagi orang miskin sesuai kemampuannya. Kesenangan secara ma'ruf. Sebagai kesenangan. Kewajiban atas kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Cut. Sama Bu Ani, ada Bu Ani? Ada Bu Cut. Silakan. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri selama kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka
atas orang kaya sesuai kemampuannya, dan atas orang miskin sesuai kemampuannya, sebagai kesenangan dengan cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Kasih Bu Sri. Alhamdulillah. Ya, Bu Yuliani. Ya Bu Cut, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri selama belum Selama kalian belum selama menyentuh. kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban, dan kalian berikanlah kepada mereka atas Sesuatu. Kalian berilah dan sesuatu kalian kepada berilah sesuatu bagi mereka atas orang kaya sesuai kemampuannya, dan atas orang miskin sesuai kemampuannya, sebagai kesenangan dengan cara yang ma'ruf, dan sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Ya, Alhamdulillah. Pak Sultan, silakan. Ya, siap. Tadi ada peduk ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri kalian selama kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban, dan kalian berilah sesuatu kepada mereka atas orang kaya sesuai kemampuannya, dan atas orang miskin sesuai kemampuannya, sebagai kesenangan dengan cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Terakhir, tiada atau tidak ada dosa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri. Terus selama kalian belum menyentuh mereka atau kalian belum menentukan bagi mereka kewajiban. Terus kalian berikanlah sesuatu kepada mereka atas orang yang kaya sesuai kemampuannya, dan atas orang yang miskin sesuai kemampuannya, sebagai kesenangan sebagai kesenangan yang ma'ruf, sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat baik. Sebagai orang yang berbuat baik. Sudah Bu Wati. Pucet lagi itu ya, sakit. Batuk Pak Haji. Hah? Ya. Ntar ya. Wati ketiduran. Enggak. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, jadi di situ hukumnya nggak dosa ya, nggak dosa mutlak di situ. Ya. Jika kalian si suami ya mentalak istrinya dalam keadaan istrinya tadi itu belum disentuh ya, belum disentuh ya. Maksudnya paham ya Bapak Ibu? Atau belum ditentukan maharnya gitu. Ya. Jadi nggak ada dosa itu secara mutlak. Seorang suami mentalak istrinya selama istrinya itu belum disentuh dan juga belum ditetapkan maharnya. Ya. Tetapi di sini gitu ya. Boleh tadi ini perintahnya, dan kalian berilah sesuatu. Maksudnya di sini pemberian. Karena nggak dapat mahar kan tadi Bapak Ibu di depan. Ya kan? Ya kan nggak dapat mahar kan, berarti kan dicerai kan di sini kan? Iya, Ya, kan berarti belum kan diberikan nggak dapat ya, belum ini ya, belum ditetapkan. intinya nggak dapat mahar lah gitu, maka sebagai gantinya ini.
kalian berilah sesuatu. Maksudnya sesuatu di situ di munawir itu adalah pemberian hadiah. Iya. Pankur disebut pankur. Maksudnya hadiah gitu ya, pengganti mahar tadi. Ya, dan kalian berilah sesuatu kepada mereka. Nah, pemberian sesuatu tadi itu sesuai kemampuan. Orang yang kaya sesuai dengan kemampuan orang kaya, orang miskin sesuai dengan kemampuan orang miskin. Dan hadiah tadi itu, pemberian tadi itu tuh sebagai kesenangan. Dan diberikannya dengan cara yang ma'ruf. Dan juga sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik. Baik. Itu syariatnya ya Bapak Ibu. Ini waktunya 10 menit lagi. Gimana ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kosakatanya aja ya kita benarkan. Iya. Iya. Yang 237 kosakatanya aja. 23. Oh, 237 masih lama Bu Ella. 23. Kosakatanya untuk Oh ya, minggu depan. kosakata 236 dulu deh, 236. Sudah. 236 kan udah? Iya, belum. maksudnya kosakata. Kosakatanya. Oh. Kosakatanya kita benarkan. Oke, ini tadi apa Bapak Ibu? Kalian Kalian berilah. berilah Kalian sesuatu. berilah sesuatu. Ya, dia polanya fa'ala KKP. Kemudian kodaru Sesuai kemampuannya. ya. Kemampuannya. Jadi Bapak Ibu, ini kan kata kerja ya. Ada harus sesuai qadar. Terus kemudian kita lihatnya KKP pelaku Antum. kok tiba-tiba setelahnya nggak ada koma, nggak ada tanda wakaf apa gitu kan? Bukan koma, maksudnya nggak ada tanda wakaf apapun itu. Kok tiba-tiba ada domah gitu kan? Kita pasti mikirnya subjek gitu ya. Gitu. Nah, sebelum menentukan subjek, cek dulu ini kata kerja sebelumnya itu. Di sini kan kata kerjanya antum, nggak mungkin sebagai subjek. Ya. Gitu. Terus mikirnya kita apa kan gitu. Karena biasanya kan kata benda yang letaknya setelah kata kerja itu kan fathah kan biasanya. Oh, ini nama gitu. Maka di situ tuh ya koma lah gitu ya. Kayak istirahat sejenak keluar dari ini gitu. Ya, karena ini sendiri kan nyambungnya ke sini sejatinya. Ke sini nih. Ke sini kan Bapak Ibu? Ya. Kalau ini saya hilangkan gini tuh sejatinya gitu kalimatnya. Dan kalian berilah sesuatu kepada mereka sebagai kesenangan dengan cara yang ma'ruf dan sebagai kewajiban atas orang-orang yang berbuat baik gitu kan. Nah, berarti ini apa? Ini tuh kayak kalimat baru, kalimat dalam kalimat gitu. Ya. Jadi mampir sejenak gitu atas orang yang kaya sesuai kemampuannya. Nah, posisinya berarti kalimat apa? Ini tuh kalimat nomina. Dengan subjeknya mana? Ini subjeknya di predikatnya. Dan kalimat lagi ini subjeknya, ini predikatnya gitu. Kalau dipretelin detail emang rada-rada ya. Intinya kalau udah ketemu kalimat intinya udahlah gitu ya, ketemu kalimat intinya, yang lain tinggal nyisip-nyisipin aja gitu. Oke. Kemudian coba kita ini ya. Nah, kalimat ini Bapak Ibu, Pak Helmi tolong Pak Helmi. Ini kalimat ini, tolak tumu. Itu dia bentuknya apa? KKL. KKL. Asli KKL-nya gimana? Asli KKL-nya? Tolak-tum. Tolak-tum. Oke, ini tambahanmu itu karena untuk lisan, lidah. Oh iya. Lisan. Oke, ada yang seru nih Bapak Ibu. Kobli. Kata kobli bisa berdiri sendiri nggak? Tidak. Tidak. Sejatinya dia berapa dengan apa? Min kobli. Kira-kira dia bersandar kemana? Antamas suhunna. Nah, betul. Ini kan seperti KBKK itu kan? KBKK itu. Ya, makanya di sini kasroh. Kemudian ini tuh kobli nggak bisa berdiri sendiri. Ini satu kesatuan sejatinya. Cuma kita belum familiar ya. Gitu. Jadi bisa. Oke. Nah ini. Tamasu. Sama dengan di atas lagi.
Ya, Ya, sama ya. Kalian Ini akar menyentuh katanya mereka. adalah ini masa. akar katanya kembar. Oke, kembar. Kemudian sama ini mah. Nah, ini Ya, nisfu. Itu dia Separuh, Faridatan. sebagian. ber-KBM Nisfu. bukan? Ber-KBM enggak? ya, Enggak. Nisfu, Nisfu enggak. artinya apa? Separuh, sebagian. separuh. 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 Tengah. Coba kita lihat. Nisfu itu gimana Bu ininya? Di waris kemarin tuh ada nisfu. Setengah. Maksudnya ininya loh. KBKK dia di 455 Bu Ati. Nisfu gitu. Enggak nispun. Iya, harusnya kan ber-KBM kan? KBM. Iya Bu, harusnya ber-KBM. Iya Bu Esti. Harusnya di ber-KBM Bu. Coba Bapak Ibu lihat ayat 7 sebentar, ada kurang ini. Dia ber-KBM dengan ma itu. Ya, jadi ber-KBM dengan ma itu Bapak Ibu. Mari kita lihat. Ber-KBM dengan ma sendiri nggak bisa berdiri sendiri gitu. Ya, mari kita lihat contohnya yang ber-KBM. Surat 73. Surat 73 ayat 20. Di situ ada nisfahu. Ya, laili wa nisfahu. Nah, kan ber-KBM kan? Ber-KBM dengan hu. Di ayat 3-nya juga ada tuh. Iya. Ketemu Bu Elpis? Bu Elpis kemana? Iya. Ya, jadi sejatinya ini itu nggak bisa disahkan dari ini. Setengah apa yang? Setengah kan artinya? Separuh apa yang? Nah, kata ma nggak bisa berdiri sendiri. Satu paket gitu. Jadi sejatinya itu ber-KBM. Sejatinya ya, maksudnya. Ya. Paham ya maksud saya. Oke. Kemudian, nah ini nih Bapak Ibu, perhatikan. Ini pelakunya apa? Mana tuh? Ya, Ya, huwa. ya. Huwa, betul. Yang catatannya dulu salah, tolong di ini, huwa. Jadi alif ini cuma alif tambahan aja. Huwa. Taunya huwa dari mana? Katanya apa? Ya. Kan bisa aja dia itu huma. Bisa aja kan dia huma. Akar katanya kalau huma kan afawa kan? Afawa. Kalau huma kan jadi maaf, ini kan kakak SAD ya, kakak SAD. Ini kakak SAD kan? Ya, kakak SAD. Dua-duanya kan itu. Betul. Petunjuk kuatnya dia huwa. Kalau kakak SAD yafu an Wani, ya. wani yafu Ya, kalau huma ya. Ya. Fuwani itu. Atau apalagi alasannya selain itu? Alazi. Ya. Jadi ini subjeknya. Kalau subjek maka ini pasti huwa. Nggak mungkin huma. Ya, jadi alasannya bisa kalau pelakunya huma itu ya fuwani. Ya, fuwani kalau huma. Sedangkan ini kan enggak. Ya. Mau dianggap KKSAD apa? An kan mengapakan KKSAD. Memfatahkan KKSAD. Nah,
Kalau ini misalkan au kan ini bisa aja Bu Elpis. Nik-nya hilang Iya, karena KKSAD fathah. iya, Iya kan? Ini kan berarti KKSAD fathah kan bisa aja begitu kan? bisa. Ya, bisa. Nah, maksud saya petunjuknya kenapa dia itu huwa adalah aladi. Terbentur dengan alazi. Iya. Jadi nggak mungkin huma. Iya. Gitu. Jadi di sini itu KKSAD fathah dari ya'fu kan aslinya gini ya. Ya'fu aslinya kan gini. Ya. Fu gini doang kan? Iya. Hah? Salah. Ya'fa Nggak salah begitu. salah. Ya'fa. Iya, ya. Fawu maksudnya gini. Ya. Iya. Ya. Fu gitu kan? Ya. Ini kan Iya. aslinya. Iya. Nah, ketika di ini KKSAD fathah kan? Menjadi Iya. gini kan? Nah, ditambahin alif. Gitu. Bisa. Ya. Jadi ini huwa. Jadi ini huwa ya. Ini aladinya subjeknya. Ini subjeknya segini. Aladi nggak bisa berdiri sendiri, maka satu kesatuan. Yang di tangannya. Nah, yang di tangannya. Yang di tangannya ini apa artinya? Memaafkan. Ya. Orang yang di tangannya memaafkan butuh objek. Ini itu apa? Oh, ini masih satu kesatuan ya? Iya. Orang yang di tangannya ikatan nikah. Oh, iya. Memaafkan. Orang yang di tangannya ya ada itu, ikatan nikah, itu, memaafkan. Ini tuh domah ya, saya lihat fathahnya ini. Ini saya pikir ini hu tadi. Ini satu kesatuan. Orang yang di tangannya ada ikatan nikah. Ikatan nikah, memaafkan. Ini satu kesatuan segini subjeknya. Ini kata kerjanya. Kemudian ini juga KKSAD apa ini? Mati. Fathah. Fathah ya Bapak Ibu ya. Oke, pelakunya apa di sini? Antum. Taufu. Akarabu li taqwa. Pelakunya Antum apa? kan Bu Wati? Antum. Kalian? Ya, kalian memaafkan. Ya, kalau pelaku antum akorobu enggak? Lebih dekat kepada ketakwaan. Lebih dekat. Ya, maksud saya ini nggak mungkin sebagai subjeknya kan? Tidak mungkin kan? Enggak. Ya, tidak mungkin. Meskipun itu domah, tidak mungkin sebagai subjeknya. Iya, jadi di sini antum. Jadi tadi huwa. Kalau di sini huwa, mungkin ini sebagai subjeknya. Kita tinggal mencoba untuk menerjemahkannya. Ternyata cocok sebagai subjek. Kalau ini antum, nggak mungkin kata benda domah setelahnya itu adalah subjeknya. Nggak mungkin ya. Ya, nggak mungkin. Antafu itu kan ini kata benda. Waktunya ini ya. Kenapa? Oh iya. Kenapa Bu ya? Antafu itu kan jadi KBKK kan? Iya, maksud saya ini kan kata kerja. Jadi nggak mungkin ini subjeknya ini gitu Bu Ella. Iya. Nggak mungkin. Iya. Waktunya udah habis ya Bapak Ibu ya. Iya. Habisin waktu. Oke, mohon maaf batin Bapak Ibu. Senin diulang lagi. Masih buat Mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi masih belum ya hari apa? Senin. Kok Sabtu sih? Ini. Ada Bu Yulian. Ada. Yuliani ada, Bu Yuliani ada. Yang belum ada. Yang belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atau kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, isi Fatihah kali dan doa kafaratul majlis. Sama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi